Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa dari BINUS University, Prodi Sistem Informasi untuk program Teach for Indonesia dengan tujuan memperkenalkan mengenai cyber attack. Tujuannya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat luas mengenai threats, impacts, dan prevention terkait cyber attack. Dan tujuan dari materi kami adalah untuk secure your digital world. Dan program yang sedang kami lakukan ini dengan tujuan untuk Teach for Indonesia, powered by Bina Nusantara University. Dengan anggota tim, saya sendiri Afif Cahya Andika, untuk nomor induk mahasiswa di 240201416. Saya Muhammad Imam Rudin dengan NIM 2401991415. Dan saya Viola Salvadora dengan NIM 24020012500. Berikut adalah konten yang kami sajikan. Yang pertama, apa itu cybersecurity? Dan kedua, mengapa cybersecurity penting? Nomor tiga, kasus nyata cybersecurity. Nomor empat, tujuan presentasi. Lima, jenis-jenis serangan cyber dan dampaknya. Nomor enam, cara sederhana melindungi diri. Yang pertama adalah, apa itu cybersecurity? Cybersecurity berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia maya atau internet, dan security yang artinya keamanan. Secara istilah, cybersecurity merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kamu miliki. Yang kedua, mengapa cybersecurity penting? Yang pertama, melindungi informasi pribadi. Data pribadi seperti nomor identitas, informasi kartu kredit, dan riwayat medis harus dijaga kerahasiaannya. Jika informasi ini jatuh ke tangan yang salah, bisa digunakan untuk aktivitas kriminal seperti pencurian identitas dan penipuan. Yang kedua adalah menjaga keamanan finansial. Banyak transaksi keuangan dilakukan secara online. Keamanan siber yang baik melindungi transaksi ini dari serangan yang dapat merugikan secara finansial. Dan yang terakhir, menjamin keberlangsungan bisnis. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar dan kerusakan reputasi yang signifikan bagi perusahaan. Keamanan cyber yang kuat membantu menjaga operasional bisnis tetap berjalan lancar. Untuk pengenalan yang ketiga, yaitu kasus nyata cybersecurity. Uang nasabah hilang. BRI Serang menyatakan bahwa ini adalah serangan phishing. Nasabah terindikasi melakukan kegiatan aktivasi aplikasi atau link dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan handphone nasabah terindikasi terkena kejahatan phishing. Sehingga data nasabah bisa diketahui oleh terduga pelaku dan kemudian pelaku dapat menggunakan saldo nasabah dan untuk membuktikan hal tersebut, nasabah harus melaporkan ke pihak kepolisian. Ungkap Kepala BRI Cabang Serang, Eko, Senin 29 April 2024. Untuk selanjutnya, BRI hanya menggunakan saluran resmi baik website maupun media sosial terverified sebagai media komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas melalui laman atau akun resminya. BRI juga senantiasa menghimbau nasabah agar lebih berhati-hati dan mengakses aplikasi tidak resmi dan mengimbau nasabah tetap menjaga kerahasiaan data, baik data pribadi maupun data perbankan kepada orang lain atau pihak yang mengatasnamakan BRI. Untuk serangan yang selanjutnya, ada 6 juta ancaman cyber. Berita dari CNN Indonesia, Indonesia digempur 6 juta ancaman cyber di awal tahun 2024. Sebagian besar ancaman cyber ini disebut terjadi ketika para pengguna mengunjungi situs web yang terinfeksi. Serangan terjadi bahkan tanpa intervensi apapun dari pengguna dan tanpa sepengetahuan dari mereka. Selanjutnya, untuk pengertian phishing. Phishing adalah kejahatan online berupa penipuan yang dilakukan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi pribadi pengguna. Cara penyerangan phishing dapat dilakukan melalui email, yaitu penyerang akan mengirimkan email yang tampak asli dengan tautan atau lampiran yang mengarahkan kepada situs web palsu. Yang kedua, smishing. Penyerang mengirimkan pesan phishing atau penipuan melalui teks atau SMS. Yang selanjutnya ada website spoofing, yaitu peretas membuat situs web palsu yang menyerupai aslinya sehingga pengguna dapat tertipu. Yang terakhir, dapat melalui gambar atau image. Peretas menggunakan gambar yang berisi file berbahaya untuk mencuri informasi akun dan menginfeksi komputer korban. Untuk kasus yang kedua, dua rumah sakit di Jakarta terkena serangan ransomware WannaCry.
Ransomware yang menyerang kedua rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmas, berjenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau mengenkripsi semua data yang ada sehingga tidak dapat diakses atau digunakan oleh penggunanya. Guna membuka kembali data tersebut, korban harus membayar sejumlah nominal yang ditentukan dalam bentuk Bitcoin. Selanjutnya, gambar yang beredar di media sosial menunjukkan layar komputer NHS dipenuhi tautan untuk pembayaran tebusan dalam bentuk Bitcoin senilai 300 US dollar. Mereka meminta pembayaran dilakukan dalam waktu 3 hari atau harga tebusan akan berlipat ganda. Dan bila tidak ada pembayaran yang dilakukan hingga 7 hari, maka data yang ada akan dihapus. Saat ini, pihak rumah sakit tengah berupaya untuk menginstal ulang sistem untuk membuat komputer dan server dapat kembali seperti normal. Selanjutnya, pengertian dari ransomware. Ransomware adalah software yang ilegal dan akan mengenkripsi komputer atau laptop dari penggunanya. Yang pertama dapat dilakukan melalui infeksi. Ransomware biasanya menyebar melalui email phishing, unduhan file yang terinfeksi, atau eksploitasi kerentanan perangkat lunak. Yang kedua ada enkripsi, di mana ransomware akan mengenkripsi file penting milik korban seperti dokumen, foto, atau database. Yang ketiga, permintaan tembusan, di mana permintaan tebusan ini akan dilakukan melalui cryptocurrency untuk mendapatkan kembali akses dari data mereka. Yang selanjutnya adalah serangan ransomware Ponzi. Mengutip dari CNBC Indonesia, Bank Indonesia mengkonfirmasi akan adanya serangan virus jahat ransomware ke dalam jaringan Bank Indonesia. Hal ini terjadi pada bulan lalu, namun Bank Indonesia tidak menyebutkan siapa pelaku penyerangan cyber. Dan yang selanjutnya, tujuan dari presentasi dari tim kami adalah untuk memberikan pemahaman yang baik mengenai serangan cyber. Pengertiannya adalah bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Tujuan utamanya, melindungi data sensitif seperti data pribadi dan keuangan, serta memastikan integritas dan ketersediaan sistem serta data. Yang selanjutnya menyampaikan bahwa serangan cyber itu nyata. Dapat kita katakan nyata melalui beberapa kasus yang sudah terjadi, yaitu uang nasabah hilang, BRI Serang menyatakan bahwa korban phishing, kemudian kasus yang kedua, 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware, dan yang ketiga, Indonesia digempur 6 juta ancaman cyber pada tahun 2024. Masyarakat harus mengenal apa saja serangan cyber. Yang pertama ada serangan phishing, di mana pihak terkait menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi pribadi pengguna. Yang kedua ada serangan ransomware, di mana serangan ini ditujukan untuk perangkat lunak yang merugikan pemilik perangkat dengan tujuan mendapatkan uang. Public awareness of cyber attack prevention. Tujuan kami menyampaikan ini adalah masyarakat harus hati-hati terhadap public wifi, yang mana itu adalah wifi publik yang disediakan oleh pemerintah terkait atau entitas daerah. Yang kedua, harus selalu mengaktifkan two-factor authentication atau keamanan ganda. Yang ketiga, menggunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi angka, huruf besar, dan lain sebagainya. Dan menghindari mengakses website tidak dikenal. Dan yang terakhir, selalu aktifkan antivirus. Yang kelima itu ada jenis-jenis serangan cyber dan juga dampak dari serangan tersebut. Yang pertama ada phishing, di mana serangan ini melibatkan penipuan dengan tujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, dan data finansial seperti data kartu kredit. Nah, phishing sendiri biasanya itu melalui email atau pesan palsu yang menyerupai lembaga resmi. Dampak dari phishing sendiri itu ada pencurian identitas, kehilangan akses ke akun penting, dan juga kerugian secara finansial. Lalu yang kedua ada ransomware, di mana ransomware ini merupakan malware yang mengunci akses ke data pengguna
dan juga biasanya meminta tebusan untuk memulihkan akses gitu. Dampaknya itu ada gangguan operasional, kerugian finansial gitu, serta hilangnya data. Nextnya ada yang ketiga ada malware. Nah, malware di sini sendiri biasanya perangkat lunak yang berbahaya yang menyusup ke sistem untuk merusak, mencuri data, atau mendapatkan kontrol atas perangkat. Nah, malware sendiri itu termasuk virus, trojan, dan spyware. Dampak dari malware itu terdiri dari kehilangan data, pelanggaran privasi, kerusakan sistem, serta penurunan performa perangkat. Yang terakhir ada denial of service atau DOS gitu, di mana serangan ini memiliki tujuan untuk membanjiri sistem atau server dengan lintas sehingga layanan akan tidak bisa diakses. Dampaknya itu ada gangguan layanan, downtime, kehilangan pendapatan, dan juga rusaknya reputasi dari sebuah perusahaan. Ada langkah-langkah perlindungan, di mana di sini ada 6 langkah untuk perlindungan dari serangan cyber. Yang pertama, menggunakan password yang kuat dan juga unik. Yang kedua, ada mengaktifkan two-factor authentication. Ketiga, hindari klik link atau lampiran tidak dikenal. Keempat, memperbarui perangkat lunak dan juga sistem operasi secara berkala. Yang kelima, menggunakan antivirus dan firewall. Dan yang terakhir, harus berhati-hati atau waspada saat menggunakan WiFi yang bersifat publik. Sekian dari kami terkait penjelasan materi serangan cyber dari ancaman, dampak, dan juga pencegahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.